Kota Buaya terkenal dengan banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi setiap hari. Namun, hal yang aneh adalah hampir semua kasus yang ada terselesaikan dalam rentang waktu yang sangat cepat. Rumornya, ada seorang detektif yang hebat dalam membantu pihak polisi. Sekarang, dia akan menghadapi kasus terberatnya. Waktu menunjukkan pukul 2 subuh dan terdengar suara engsel pintu yang kecil. Kita harus masuk pelan-pelan, jangan sampai ketangkep. Oh siap bang. Namun gimana kita bisa tahu target kita ada di rumah bagian yang mana? Santai aja bro, kita kan udah ada peta yang dikasih sama Intel. Oh iya bener juga ya. Ya udah dah, ya, kita harus hati-hati. Tempat ini security sistemnya cukup rumit sama ribet juga. Iya santai aja. Pertama-tama harus tahu di mana harus berpijak sih. Oke siap-siap, operasi pencarian kristal buaya dimulai. Setelah bom asap meledak, mulai terlihat garis-garis berwarna merah dalam jumlah yang sangat banyak. Bos, ini lasernya banyak banget. Kita bisa lewatin ini. Kamu ini, masa di tengah-tengah pencurian masih ragu? Kalau tidak mau, nggak usah ikut. Maaf bos, takut nanti kita berdua ketangkep. Penempatan lasernya boleh juga. Tempat untuk berpijak cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Bener bang, arsiteknya yang bikin rumah ini pintar juga. Ini cari rumah arsitek lalu menghabiskannya juga. Sudah, nanti aja bicaranya. Gue udah bisa ngeliat nih berkas kaca berisi kristal buaya. Siap. Setelah melewati berbagai rintangan untuk memasuki rumah sasaran, sampailah mereka di tempat berkas kristal buaya. Akhirnya sampai juga. Sekarang kita hanya perlu ngambil kristal nih. Oke bang, namun gimana cara kita buka berkas kaca ini? Bukannya terbuat dari kaca yang kuat. Kita nggak bawa peralatan apapun untuk membuka berkasnya pak. Kamu ini kok nggak percaya banget sih? Gue udah mikirin semuanya. Inilah intel dari bos bakal berguna. Suara mobil dengan kecepatan tinggi terdengar dari tempat pencurian. Mobil yang datang beredisi sangat tua dan penuh dengan karat. Para polisi mulai lega karena pekerjaan mereka dapat dikatakan sudah selesai. Kasus lagi. Saya ini rimpu dan harus melakukan tugas seperti ini. Makanya Layan, nanti kamu harus segera menggantikan saya. Aduh Pak Jaya, ngomong gitu terus. Bosan nih saya dengernya. Saya ini masih muda, masih butuh banyak belajar dari Bapak. Sudah. Nanti kita ngomong lagi. Sekarang kita harus menyelesaikan kasus ini dulu. Detektif dan anak buahnya berjalan menuju tempat penyelidikan untuk ditemui oleh area pencurian yang bersih tanpa noda dan kerusakan apapun. Hanya berkas kaca yang kosong. Ini kasus atau panggilan yang salah. Tempat ini bersih sekali. Seakan-akan tidak ada pencurian apapun. Detektif, terima kasih karena sudah datang ke sini. Apakah ada yang bisa dibantu? Apakah kalian menemukan hal yang aneh di sini? Dari lihat sekilas ini, saya tidak melihat apapun yang bisa membantu saya dalam penyelidikan ini. Kami dari pihak polisi juga bingung Pak. Tidak ada clue atau hal yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan investigasi. Layan, apakah kamu menemukan apapun? Santai Pak, tempat ini memang bersih. Namun ada satu hal yang aneh di tempat ini. Remaja memang sangat teliti. Aku saja tidak menemukan apa-apa loh. Jadi apa yang kamu temukan Layan? Ya nih Pak, bekas kaca yang menyimpan kristal dalam kondisi baik tanpa ada kerusakan apapun. Dapat diasumsikan kalau bekas kaca terbuka sendiri tanpa gangguan apapun Pak. Benar juga. Artinya pencurian ini adalah bantuan dari pihak dalam rumah ini.
Bener Pak, bisa kita jadikan sebagai asumsi sementara. Hei, Pak Polisi, apakah ada orang yang bertanggung jawab atas keamanan rumah ini? Wah, seingat saya sih nggak ada tim security yang mengurus rumah ini. Tapi mereka nggak aktif selama pekan ini. Apakah kalian ada kontak dengan tim security ini? Kalau gitu sih, saya harus minta dari atasan dulu Pak. Seharusnya mereka memilikinya. Oke, langsung kabari saya jika mereka dapat dihubungi. Saya ingin berbicara langsung dengan mereka. Layan, ayo kita kembali ke kantor. Siap Pak. Setelah dari tempat kasus, Detektif Jaya dan Layan segera kembali ke kantor untuk ditemui kabar yang kurang enak. Aduh, telepon kantor bunyi lagi. Baru pulang dari kerja. Aduh, capek tau gak? Layan, angkat teleponnya. Halo? Oh, ya, oke Pak. Ya, siap. Oke, makasih Pak. Ya, oke. Kami akan segera ke sana. Makasih ya Pak. Layan, siapa yang telepon? Itu barusan dari pihak polisi Pak. Mereka mengatakan tim security baru saja kembali dan memeriksa tempat kasusnya. Baru mau tidur loh. Ya udah, ayo bilang ke polisi sekarang. Kita akan ke sana. Saya ingin menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Siap Pak, saya akan menyiapkan mobilnya Pak. Detektif Jaya dan Layan segera ke kantor polisi. Pihak polisi sudah meminta ketua dari tim security Rumah Buaya untuk diwawancarai oleh Detektif Jaya. Pak Polisi, mana orangnya? Ada di ruang wawancara Pak. Mau dianterin nggak? Tidak perlu. Saya sudah hafal tempat ini. Detektif Jaya dan Layan pergi ke ruang wawancara. Keduanya masuk ke dalam ruang wawancara yang hanya berisi meja dan 2 kursi, serta satu buah lampu yang hampir rusak. Biasanya dalam wawancara, Detektif Jaya yang berbicara sedangkan Layan mencatat bagian-bagian penting. Oke, jadi kamu ketua dari tim security Rumah Buaya ini? Iya Pak, nama saya Hartojo. Panggil saya Harto saja. Kamu kok kalem sekali. Apakah Bapak tahu kenapa saya harus melakukan wawancara ini? Saya rasa tidak ada gunanya saya takut ataupun tegang. Saya tidak melakukan hal yang salah. Namun saya harus bertanggung jawab atas kegagalan sistem pengamanan di Rumah Buaya. Layan, kamu boleh keluar dulu sebentar? Ya Pak, tiap kali kita wawancara gini terus aku disuruh keluar terus, kayak nggak dianggap. Tapi biar cepet ya udah, saya pergi dulu. Makasih Layan, nanti kopi aku yang bayarin. Layan segera keluar dengan muka lega, seakan-akan kasus sudah selesai. Lampu dalam ruang wawancara tiba-tiba mati dan sumber cahaya hanya dari lubang dinding. Suasana menjadi sangat tegang. Baskara Gulita, apakah kamu pernah mendengar nama itu? Oh, cerita nggak jelas itu. Apa hubungannya? Julukan untuk kriminal paling ternama di Kota Buaya. Artinya matahari gelap. Beliau melakukan tindakan gelap di saat matahari sedang bersinar tanpa menyisakan bukti apapun. Namun, sekarang orang itu sudah tidak ada. Tidak pernah ada kasus pencurian di siang hari lagi sejak kejadian pencurian piala karnival 10 tahun yang lalu. Dan setelah itu, banyak sekali kasus pencurian di Kota Buaya terselesaikan dalam waktu sekejap. Sampai dibilang Kota Buaya kota paling magis di Pulau Karnival. Hei! Buat apa kamu cerita sejarah kepada saya? Saya juga ada urusan, jangan habiskan waktu saya. Bagaimana jika aku bilang si Baskara Gulita sekarang adalah seorang detektif biasa di Kota Buaya? Tidak mungkin. Buat apa seorang maling hebat menjadi seorang detektif? Pak Hartoyo Kurniawan, umur 48 tahun, status sudah menikah, memiliki 2 anak, bertempat tinggal di AK89, Jalan Airiah Buaya Utara, dan ya sudah terkenal dengan julukan gigitan ular di dunia pencurian. Kamu hebat sekali bisa jadi bawahan Pak Guli hanya untuk mencuri kristal buaya. Jadi sekarang kamu bekerja untuk siapa? Akan kujelaskan semuanya. Di
Mohon jangan membawa keluargaku dalam kasus ini. Siapa bilang aku akan curi keluargamu itu? Saya juga tidak ada niat menangkapmu. Oke Pak, sekarang saya akan menjelaskan semuanya. Setelah mewawancarai Pak Harto, Detektif Jaya dan Layan kembali ke kantor mereka. Detektif Jaya tidak pernah serius ini dalam sebuah kasus. Mereka masih dalam perjalanan pulang di mobil. Layan, kita berhadapan dengan salah satu geng pencuri terbesar di Pulau Karnival. Terus kenapa, Pak? Kamu ini lucu sekali. Kamu nggak takut sama sekali. Bukan gitu, Pak. Namun lebih ke kebiasaan sih, Pak. Kalau semua berjalan seperti biasa, kita bisa selesaikan besok seperti kasus-kasus sebelumnya, Pak. Jika kita menyelesaikan kasus ini, Layan, kita berdua akan secara tidak langsung menarik perhatian geng tersebut. Apakah kamu nggak takut? Siap-siap aja, Pak. Ini kan pekerjaan kita, Pak. Makanan sehari-hari kita, Pak. Santai. Kalau gak dilakukan, malah nanti kita nganggur di bawah kolong jembatan. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Sampai kantor, siapkan alat. Kita langsung berangkat. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi di sebuah rumah di Kota Buaya. Buat apa sih kita curi tempat ini? Makanya baru nyuri. Kristal budaya. Kita juga butuh istirahat. Lu mah komplain mulu bisanya. Udah kenain sih kata bos. Lu juga mau dibayar kan? Iya. Ayo dah, selesai pekerjaan secepat mungkin. Mereka melewati semua alat-alat pengaman yang menghalangi mereka dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan operasi pencurian kristal buaya. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Akhirnya nyampe juga. Memang buat apa sih bos nyuruh kita curi piala ini? Katanya sih gara-gara bos bosen gitu. Jadi mau lihat piala baru. Udahlah ngobrolnya ntar aja. Sekarang tinggal. Tiba-tiba, seorang pria yang diikat di sebuah kursi beroda dengan mulutnya ditutupi lakban muncul dari kegelapan. Loh, Pak Hendro, ngapain di sini? Bapak ngapain ngikat seperti ini? Hei, tolong bantu aku. Aduh, pencuri sekarang tidak seperti dulu. Pekerjaan saya kan jadi lebih gampang kalau seperti ini. Lah, lu siapa? Anak buah gua. Lu bawa kemana? Sudah, tidak perlu khawatir. Anak buahmu sudah tertidur lelap. Sekarang kamu juga harus tidur. Sudah subuh loh. Awas lu ya, lu bakal gua gebuk. Berisik banget nih orang. Abang, kayaknya telepon deh di HP. Sini, berikan kepada saya. Saya ingin berbicara langsung dengannya. Layan melempar sebuah telepon genggam milik pencuri kepada Detektif Jaya. Sang detektif mengangkat panggilan tersebut dengan muka yang senang. Hola. Selamat malam, Pak Jaya. Atau harus saya sebut Baskara Guhita? Aduh, jangan gitu dong. Saya sudah meninggalkan julukan itu 10 tahun yang lalu. Kamu pasti sudah mengantisipasi kejadian ini. Oh iyalah, jelas. Buat apa Bapak mencuri sebuah piala biasa setelah mencuri harta Kota Buaya? Kamu ini pintar sekali, Pak Jaya. Bayangkan melakukan pencurian hanya untuk menangkap pencuri yang lain. Bukankah itu sedikit egois? Nyusahin diri banget kalau pakai cara biasa, Pak. Saya udah dulu juga pencuri. Kenapa nggak menggunakan kemampuan saja untuk mempermudah hidup? Jadi, apakah ini pernyataan dari Anda untuk melawan saya? Kalau Bapak mau cari lagi silakan. Namun paling gagal lagi. Kamu tahu tidak sedang berbicara dengan siapa? Seorang manusia. Ya udah, langsung dimatiin deh teleponnya. Pak Jaya, apakah kita bisa balik ke kantor? Baru mau ngomong. Saya juga udah capek, mau cepet-cepet tidur. Layan, siapin mobil. Siap, Pak. Keesokan harinya, ditemukan 3 orang diikat pada kursi dengan mulutnya dilakban. Piala masih berada dalam berkas dalam posisi yang aman. Polisi pun bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Detektif Jaya dan Layan berhasil menyelesaikan kasus ini dalam rentang waktu 23 jam, 32 menit, dan 21 detik.